Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuningsi yang kali ini akan membahas tentang review materi pada video-video yang telah lalu. Dan langsung saja, yang pertama, konsep dasar asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Dengan kata lain, tes ialah alat pengukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta bisa digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Berikutnya adalah pengukuran. Pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dan akurat tentang sesuatu yang diukur. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala ataupun peristiwa benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Berikutnya asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang digunakan. Keterkaitan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran yaitu jika kita melakukan asesmen selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dalam hal ini adalah bisa dikatakan sebagai pengukuran. Hasil pengukuran yang berupa angka itu bersifat kuantitatif dan bermakna apabila dibandingkan dengan kriteria tertentu. Dan selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran, dan ini yang disebut sebagai evaluasi. Berikutnya adalah tingkat kesukaran, daya beda, serta efektivitas pengecoh. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Kemudian daya beda atau D itu butir tes yang merupakan kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Nah, berikutnya analisis pengecoh. Analisis pengecoh atau distraktor tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Berikutnya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan dukungan, bukti, dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan. Validitas pengukuran itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Yang pertama adalah validitas isi. Itu merupakan kecocokan di antara isi alat ukur dengan isi sasaran ukur. Agar dapat dicocokkan, sasaran atribut perlu dideskripsikan secara cukup jelas. Kemudian yang kedua adalah validitas kriteria, yaitu kecocokan di antara prediktor, skor prediktor dengan kriteria atau skor kriteria. Kemudian berikutnya validitas konstruk. Variabel konstruk adalah variabel yang abstrak, hasil konstruksi para pakar, misalnya sikap, motivasi, intelijensi, minat, kecemasan, kegelisahan, frustasi, dan sosialitas. Nah, selanjutnya adalah reliabilitas, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang konsisten dan stabil apabila dilakukan pengukuran yang berulang dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Secara umum, ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas, yaitu metode tes ulang atau tes retest, kemudian yang kedua metode belah dua atau split half, kemudian metode paralel form, dan metode Kuder-Richardson.
Ada pun estimasi reliabilitas, itu yang pertama Spearman-Brougham formula, kedua koefisien alfa, dan ketiga formula kode Richardson. Nah, sekian dari pembahasan materi pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.